Oke, halo semuanya. Pada video ini kami akan mempresentasikan project bot Robocode Tank Royal kami yang menggunakan algoritma greedy sebagai strategi utama dalam pengambilan keputusan. Di mana project ini dibuat oleh saya sendiri, Cornelius Adi Prasetya, kemudian ada teman saya Abid Fadilah dan Diki Hurisail yes. Persib Penang. Oke, untuk penjelasan singkat project ya. Pada project ini kami membuat 4 bot Robocode menggunakan bahasa pemrograman C# dengan framework .NET. Adapun bot yang dibuat yaitu yang pertama ada Ujang Kedu Dordor, yang kedua ada Ujang Kedu Awo, yang ketiga ada Ujang Kedu Piu Piu, yang keempat ada Ujang Kedu Aduh. Untuk setiap bot memiliki strategi greedy yang berbeda-beda untuk menghadapi lawan di arena pertandingan. Nah, adapun tujuan utama dari bot yang kami buat adalah untuk memaksimalkan skor permainan seperti damage, akurasi tembakan, kill bonus, dan skor survival. Nah, untuk penjelasan algoritma greedy sendiri, algoritma greedy adalah algoritma yang selalu memilih keputusan terbaik pada kondisi saat itu atau lokal optimum. Nah, pada Robocode, pendekatan greedy cukup efektif karena game berjalan secara real time, sehingga bot harus mengambil keputusan dengan cepat pada setiap tick permainan. Contohnya, jika musuh dekat, maka bot akan menggunakan firepower besar, dan jika bot musuh jauh, maka bot menggunakan firepower kecil agar peluru lebih cepat. Nah, itu contoh-contohnya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke penjelasan bot Ujang Kedu Dordor. Nah, untuk saudara Agit dipersilakan. Kita implementasi dulu Mas ya kan. Tadi apa yang ngebahas tadi? Ujang kedua apa? Ujang Kedu Dordor. Dordor. Boleh lah tuh kita coba dulu. Wih, sorry. Ini terlalu ngebut. Ulang. Tak apa. Masih ada kesalahan tadi itu jawabnya kenceng-kenceng aja. Wih. Oke. Maaf ya permisa. Start battle. Nah, tabrak aja udah. Oke. Nah, terus lanjut pada Ujang Kedu Dor. Oke, bot pertama di mana tuh Ujang Kedu Dor. Nah, bot ini menggunakan strategi buat ngetargetin, terus dynamic firepower itu buat power mantap, habis itu radar lock itu buat ngelock radarnya, terus anti wall movement di mana itu kan setiap di battlein itu ada kayak batas itu kan wall, nah itu jadi dia nggak ngelebihin, terus bullet dodge detection, jadi itu bisa ngindar gitu. Nah, jadi cara kerja bot itu ngeliat dulu kondisi musuhnya, terus ngambil putusan kira-kira langsung tembak atau gimana. Nah itu caranya buat di Ujang Kedu Dordor. Nah jadi bot ini juga deteksi juga nih, jadi kapan musuhnya itu bakal nembak, terus musuhnya juga penurunan strategi itu bagaimana tuh di prediksi juga nih dari sini nih. Nah habis itu kan bot juga tadi kan ada prediktif target kan. Nah jadi dia ini target apa ya, ngeprediksi musuhnya nembak apa gimana nih, kalau misalnya nembak dia bisa ngindar set gitu. Nah itu dia ada di Dordor tadi itu. Nah habis itu lanjut ke penjelasan bot Ujang Kedu Awo, bakal dijelasin sama Diki nantinya. Tapi ini kita stop aja ya. Stop apa? Tuh, malah jadi berhenti. Oke, stop. Ini kita nganin dulu yang Awo. 50 Dordornya. Nah, Awo dimasukin. Ini bakal di battlein. Nah, di Oke, di bot Ujang Kedu Awo ini bot ini tuh ngegunain strategi movement yang lebih ditingkatkan lah, seperti orbit movement dan anti linear movement. Nah, jadi nanti botnya tuh dia geraknya tuh ngelilingin musuh biar dia lebih sulit lah buat dikenain peluru musuh. Terus bot ini tuh ngegunain dynamic distance control untuk menjaga jarak ideal terhadap lawan-lawannya. Terus bot ini juga menggunakan predictive aiming. Jadi dia tuh nanti nembaknya itu kayak ngepredik gitu, musuhnya bakal jalan kemana. Jadi dipredik, baru dia nembak ke arah situ. Nah, jadi dia ya gitulah. Terus ke bot Ujang Kedu Piu Piu. Ini
siapa yang mau ngejelasin? Gua aja dulu. Oke, Agit yang ngejelasin, kita langsung ke Ujang Kedua Piu Piu. Ya, gua ngejelasin nih karena gua suka video, tapi sebelum itu kita apa namanya? Itu ngapain di mana sih? Jadi kita apa namanya? Masukin buat video aja. Terus sebelum itu Sebenarnya rusak guys, tapi udahlah. sambil kita ini aja. Targetnya itu Diam aja. mau diganti apa gimana tuh? Biarin aja. Biarin aja. Yang PPU. Diam aja, rusak kan dia. Nah, tuh piu piu dia. Nah, jadi PPU ini bertiga. Nah, buat PPU ini ngegunain sama aja kayak greedy, cuma dia lebih sederhana. Nah, jadi dia pakai movement zigzag. Kalau kalian yang PUBG itu jiggle namanya. Nah, itu jadi lawan itu susah tuh ngenain targetnya tuh jiggle tadi itu. Nah, radar ini bakal apa ya, sweep tuh pindah-pindah lah, kayak nyariin musuh, sweeping, cari musuh, terus nentuin nih kira-kira firepower ini bisa ini apa ya, semakin jauh tuh kira-kira apakah semakin lemah ininya apa powernya itu. Nah, biasanya kan kalau di PvP ini semakin dekat tuh berarti semakin kencang, semakin gede firepowernya. Nah, makanya nentuin jarak juga. Nah, di sini nih PvP ini ya walaupun sederhana juga cukup efektif, dimana dia ini bakal survival, jadi efisiensi peluru juga. Jadi ini nembak ini nggak asal, nggak rakus lah buat nembak. Jadi nentuin jaraknya dulu, terus sembari itu dia bakal jiggle juga untuk hindarin peluru-pelurunya. Nah, untuk selanjutnya kita ujung kedua yang terakhir ya, yang keempat ya. Nah, ini buat keempat ini siapa mau jelasin? Lionel. Gua Jadi aja. Diki. Oke. Oke, sebelum itu sabar, kita set dulu aja dulu buat yang yang buat terakhir kita ini. Oke. Nah, ini untuk Diki silahkan. Oke, untuk Ujang Kedua jadi bot ini tuh kayak mainnya agresif dia. Nah, jadi bot ini dia bakal ngejar bot lawan. Dia bakal ngedeketin bot lawan, terus dia nabrak. Jadi dia memanfaatkan yang namanya ram damage score. Nah, terus bot ini tuh pelurunya itu walaupun dia jauh, pelurunya tetap 3 karena dia kan ngincer buat ngedeketin musuh. Jadi waktu udah ngedeket biar tetap 3 gitu aja lah dari jauh. Nah, terus bot ini tuh punya ini sistem anti stuck. Jadi nanti dia kalau misalnya udah nabrak tembok, dia bakal balik lagi ke tengah arena. Terus botnya juga ini kadang ngelakuin dodge itu secara random biar dia nggak gampang kena peluru lah waktu ngedeketin musuhnya. Oke, mungkin selanjutnya itu kendala lah dari bot-bot yang udah dibuat. Bakal jelasin Cornel. Oke, balik lagi sama saya teman-teman. Sabar, kita Sama-sama. dulu. Oke, dah. Nah, jadi kami jelasin sedikit ya, ada kendala saat kami development. Nah, selama proses development kami terdapat beberapa kendala. Seperti contohnya, bot sering nabrak tembok. Yang kedua, aiming dari bot itu kurang akurat. Sering nggak kena musuh malah. Kemudian yang ketiga ada movement yang mudah diprediksi, dimana karena movement yang mudah diprediksi ini, bot kami sering kena peluru dari lawan. Yang keempat adalah radar kehilangan target. Kemudian yang terakhir ada penggunaan energi yang terlalu boros. Nah, untuk menjawab kendala-kendala tadi, kami mengatasi masalah tersebut dengan menambahkan yang pertama wall smoothing. Wall smoothing ini agar bot kami mengatasi yang tadi sering menabrak tembok, jadi akhirnya tidak menabrak tembok. Kemudian yang kedua ada predictive targeting, di mana predictive targeting ini agar pelurunya itu sampai ke tank musuh gitu, nggak nembak kemana-mana. Kemudian yang ketiga ada radar lock. Radar lock ini ya untuk mengunci target musuh. Kemudian yang keempat ada random movement. Random movement ini untuk membenarkan yang tadi kendala kami untuk movement yang mudah diprediksi. Kami membuat random agar sulit ditembak. Yang kemudian yang terakhir kami menambahkan dynamic firepower, di mana dynamic firepower ini untuk mengatasi penggunaan energi yang terlalu boros. Jadi jika tank kami dekat dengan musuh, kami akan menggunakan energi yang besar, yaitu peluru yang besar. Kemudian jika target kami jauh, kami akan menggunakan peluru yang kecil. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk kesimpulan dari project ini, algoritma greedy ini cukup efektif digunakan pada Robocode Tank Royal karena bot harus mengambil keputusan secara cepat dan responsif. Dengan kombinasi movement, predictive targeting, radar lock, dan pengaturan firepower,
bot dapat meningkatkan peluang menang dan memperoleh skor yang lebih tinggi. Oke, siapa yang menutup? Dit? Dari bot kami 4 tadi itu, nah itulah yang kami kerjakan selama ini. Untuk hasilnya yang jelas kami harapkan yang terbaik untuk lawan bot-bot lainnya, karena menurut kami bot-bot lain itu kentang. Jadi dari saya, Diki dan Cornel ucapkan terima kasih and see you guys.